soal Al-Ustadz Yazid Jawas. Asy'ariyah tidak termasuk kepada ahlu sunnah wal jamaah, tapi kenyataan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Asy'ariyah itu mereka mengajak orang untuk beribadah kepada kubur-kubur. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku, dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir. Saya tidak bisa diam lagi. Ketika Yazid Jawas sudah tidak bisa terkontrol, gampang menyesatkan orang lain hingga mengkafirkan mereka yang tidak sealiran pemikirannya. Akhirnya keok ketakutan ketika digerebek oleh tim Aswaja, rintih gemetaran hingga muka pucat yang tampak dari Yazid Jawas Al-Wahabi. كل محنة هذا نعم الاتحاد يوجد القوة قوة تضمن نعم الدعوة إلى الله الدعوة شوف نعم ente dengar dulu, ente dengar. Kita tahu rumah ya, mohon dihormati. Enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu. Beliau antum bukan leko. Kita tahu rumah. Kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Ente dengar dulu, ente dengar. Ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anda ini ketua FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan Anda sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah, fadl, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang lain. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jijid demi Allah demi Rasul, bahwa ajaran ini hak ke NKRI dan kalian ini tidak tahu Islam. Habib Rizik pun dituduh sesat karena meyakini akidah Asy'ari. Sungguh biadab atas tuduhan Yazid Jawas Al-Wahabi ini. Memang sebuah fakta apa yang dilontarkan oleh Ustadz Abdul Somad bahwa Wahabi itu keras, yang diserang bukan hanya golongan Ustadz saja, tapi juga habaib dan ulama lainnya. Bukan saya saja, semua diserang ya. Ustadz Zaitun Rasmin diserang, Habib Rizik Syihab diserang, saya diserang, Ustadz Bakhtiar Nasir diserang, A.A. Gim diserang, Ustadz Arifin Ilham dikatakan Ustadz ahli bid'ah. Semua mereka serang. Oh itu yang saya kejar, lari, ligah pugah, tunggang langgang. Ini sangkanya kita kurus tak bertenaga. Cobalah kalau langsung di internet ya, ngejek di internet, coba langsung. Namun kali ini tuduhan tersebut bisa dikatakan salah alamat karena yang dihadapi adalah Habib Rizik. Para ulama Nusantara sangat segan dengannya. Nah ini Yazid Al-Wahabi dengan santainya memfitnah sesat. Pemahaman dia keluar dari Mu'tazilah kepada pemahaman sunnah, antara itu ini yang kemudian menyebar, diikuti oleh pengikut-pengikutnya sampai juga ke Indonesia ini. Pemahaman Asy'ariyah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari, pada hakikatnya Abul Hasan berlepas diri. Fitnahan bertubi-tubi dari Wahabi tidak membuat Habib Rizik gentar sedikit pun. Habib Rizik langsung menjawab dengan data dan fakta. Al-Ustadz Yazid Jawas, sebetulnya beliau ini seorang ustadz Salafi, Wahabi, sering memberikan ceramah di mana tempat. Kita tidak pernah usir, kita tidak pernah serang dia, kita tidak pernah jawabin dia, kita tidak pernah mencegah upaya dakwah dia di lingkungan dia. Tapi belakangan makin lama makin berani mencaci maki habaib, mencaci maki majelis-majelis daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah belakangan dia buat sebuah kitab, sebuah buku. Dia katakan kalau Asy'ari itu sesat kafir, Maturidiyah itu sesat kafir. Nah begitu dia buat buku itu, saya tidak bisa diam lagi. Karena la yumkin ala ay wahid yani an yaskut alal fitan. Semacam ini nggak boleh, ada hal-hal semacam ini. Idza dhaharatil fitan fa alal alim an yatakallam an yatasaddar bi ilmi. Nah jadi begitu kita lihat sudah kelewat batas, sudah yatajawazal had, maka kita berikan jawaban satu persatu. Kita jawab apa yang diungkapkan, kita jelaskan kepada umat apa itu Asy'ariyah, apa itu Maturidiyah, apa itu Atsariyah, apa itu perbedaan daripada itu semua, siapa itu As-Sawadul A'dham dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan semacam ini, gerakan Wahabiyah, gerakan Syi'iyah, ini memang tidak boleh dibiarkan, kita mesti hadapi. Tapi kalau bagi ulama kan menghadapinya harus ilmiah,
harus bil adillah wal barahin, dengan dalil, dengan argumentasi, bukan dengan otot, bukan dengan tenaga. Dalam kasus digerebeknya Yazid Jawas ini menunjukkan bahwa keresahan masyarakat terhadap dakwah abal-abalnya, ekstrim penyampaiannya, hingga menjerumuskan ke jurang yang fana. Melihat semua ini, kira-kira siapakah yang benar-benar sesat menyesatkan menurut Anda? Enggak, maksudnya supaya beliau ini tahu, beliau antum bukan lekor. Kita ini ketemu dengan beliau sekarang. Ente dengar dulu, ente dengar. Ente dengar. So, ini kan kita ketemu dengan beliau nih, datang di tuan rumah kita nih. Anak ini ketua FPI sebelumnya. Sekarang ada pengurus baru dan anak sudah sampaikan. Jadi sekarang yang kita mau bicarakan bukan urusan sekarang ini, tapi sebelumnya. Kalau dakwah ilallah fadl, kita dukung, kita bawa ke daerah-daerah. Karena orang alim. Tapi kalau memecah belah umat, bilang habaib kufur, habaib ini syirik, bawa bidah, kita punya jijid demi Allah, demi Rasul, bahwa ajaran ini hak ke NKRI. Dan kalian ini tidak tahu Islam. Kalian ini siapa? Kalian ini tidak tahu agama. Kalau kita punya jid tidak Islam dan kalian, 3 turunan ke atas kalian ini kufur. Jangan pungkiri, Ustaz. Jangan pungkiri. Ente dari Suriah, anak katakan sama ente dari Suriah, ente tidak tahu apa Islam dakwah di Indonesia bagaimana. Karena ini menyinggung loh, menyinggung. Ente baru, anak bawa ente ke Ambon, anak orang Ambon, anak kasih lihat situs. Bagaimana anak punya jid 6 turunan, Husain bin Hamid, Islam kan 1 pulau Uru. Itu yang harus kita tahu dong. Kalau sekarang beliau hina-hina habaib, ya kan, beliau hina-hina habaib, ya kami tersinggung dong. Sebagai keluarga Rasul tersinggung. Tidak semua habaib begitu. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dengar ente. Habaib yang tidak belajar ilmu agama, dia cuma urus majelis, dia panggil orang, dia jadi wasilah untuk orang belajar agama. Itu dia punya kemampuan. Harta yang kita cari pagi, petang, siang, dan malam itu belum tentu kita nikmati. Maka salah satu investasi akhirat sampai ke alam barzah kita adalah pembangunan pondok pesantren. Di antaranya yang terpercaya, pembangunan pondok pesantren Gunung Pandak Malang. Rekening wakafnya BSI 7181981851 atas nama Pondok Pesantren Gunung Pandak. Jangan lupa kontak konfirmasinya 0822 2847 0705. Berkah rezekinya, anaknya anak soleh solehah menjadi penghafal Al-Quran, dan negeri ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Pahala terus mengalir meski umur kita telah berakhir.